kita didorong oleh tua-tua, imbang kepada anak-anak kita lalu hidup, namun bangkit pada hari yang ketiga. Berdoalah kalian, mari kita berdiri. Guru, sebentar lagi gelapan akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita dapat berdiri. Kita harus berdiri ke taman Getsemani. Di Bukit Zaitun, dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kami semua akan terguncang dengan karena itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh kepala. Dan kawanan apa itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali lagi tidak. Aku berkata kepada Petrus, sesungguhnya kami sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkalku 3 kali. Awan menyelimuti. Yesus berjalan menyusul lembah Cedron menuju ke taman Getsemani. Yesus menuju ke taman duka cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem yang sedang tidur dengan nyenyak, mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah berlangsung di taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus, dua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-murid. Lihat manusia ini. Di sini tempat suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terbuka. Di taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebencian yang sudah. Ia melihat serdadu-serdadu ganas jotos. Ia melihat mereka meludahi, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota. Ia merasakan deraan paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ia Golgota. Ia melihat dirinya. Ia melihat jalan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusia merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan sudah meninggalkannya, bergaullah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Ya Allah, aku berdoa kepada Bapa, setiap boleh, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, karena bukan kehendak, melainkan kehendak, maka terjadilah. Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang bebanmu berat, tetapi tidak sanggupkah kalian berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Bangunlah, orang yang menjadi aku sudah datang. Putra manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Sabar, hari sabar. Untuk inikah engkau datang? Yudas, kau telah menyerah. Cuma adalah lebih baik jika kau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah kira yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Sudah kukatakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah harganya pergi. Tangkap dia! Sabarlah. Sebab barang siapa yang menggunakan kata akan binasa mereka. Sabar dapat berseru kepada Bapa supaya dia mengirim lagi dari 12 pasukan malaikat untuk datang membantu. Sembahmu aku bilang, jika kau datang dengan pedang dan padahal setiap hari aku mengajar di bait Allah dan kamu tidak datang ke kamu.
Tangkap dia! Ayo, jalan! Pertama, Yesus dihukum mati. Bersyukur. Yesus sebagai domba yang membisu untuk nangis tanpa membuka yang akan di antara kaum durjana, sebab ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Hahaha. Oh ya, sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus dipertemukan. Yesus, benarkah kau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, nah, kamu tidak akan percaya. Tetapi mulai dari sekarang, anak manusia telah duduk di samping kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa? Apa katamu? Hai kalian, tidakkah kalian mendengar sebuah penghujatan? Maka dari itu saudara-saudaraku, ada lebih berguna jikalau seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia adalah tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dialah yang kudu dihukum mati. Iya. Silakanlah dan bawalah dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar. 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 Hidup Pilatus. Simon Hidup sahabat Kaisar. Hidup Petroi mengikuti Yesus. Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar. Tidak, bukan aku. Bukankah engkau adalah orang Kudus? Tidak, bukan aku. Apakah kamu bersama teman itu? Bukan aku. Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar. 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 Hidup Pilatus. Hidup Pilatus. Hidup sahabat Kaisar. 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 Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Kami tidak akan membayar kepadamu. Hanya dia tidak bersalah. Kalau begitu, ambil saja dia dan hakimilah dia menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak boleh menghukum seseorang.
apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu datang dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang memberitahukannya tentangku kepadamu? Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendiri yang menyerahkanmu padaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, sudah pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku tidak diserahkan kepadamu. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Kalau begitu, engkau raja? Engkau sendiri mengatakan bahwa aku raja. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dia mengasih saja dengan ajarannya di seluruh dunia, mulai dari Galilea dan sampai di sini. Ia orang Galilea? Ya, benar, dia orang Galilea. Karena ia orang Galilea dan Galilea adalah wilayah kekuasaan Herodes. Bawalah dia menghadap ke Herodes. Biarlah Herodes yang akan mengadilinya. Bunuh dia. Yesus menuju Akhirnya aku bertemu dengan kau yang namanya Yesus itu. Hei Yesus, buatlah mujizat-mujizatmu itu di hadapanku jika kau benar-benar Mesias. Mengapa kau diam saja? Ayo buatlah mujizat di hadapanku. Prajurit, siksa dia, biar dia mau bicara. Hahaha. Salam, hai raja orang Yahudi. Rasakan itu Yesus sekali. Terus siksa dia, biar dia mau bicara. Cukup. Ayo bangun. Bangun, Mesir. Bawa dia kembali kepada Pilatus. Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! 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 Hidup Pilatus! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup
Suatu adalah yang sangat memprihatinkan terjadi pada Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! 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 Hidup sahabat Kaisar! Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku menderita dalam mimpiku malam tadi. Herodes tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Begitupun dengan aku. Aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu dia akan kubiarkan pergi. Dengar, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Jangan diam, bebaskan Barabas. Ya, bebaskan Barabas pagi-pagi. Pengawal, bawa Barabas ke situ. Barabas, sekarang engkau bebas. Apa? Aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Ah, aku bebas! Aku bebas! Aku bebas! Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Ambillah dia dan salibkanlah dia menurut hukummu sendiri. Menurut hukum kami, dia harus dihukum mati, sebab dia mengaku anak Allah. Apakah kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja kami hanyalah Kaisar. Jika Tuhan melepaskannya, berarti Tuhan bukan sahabat Kaisar. Siapapun yang menganggap dirinya raja, dia adalah musuh bagi Kaisar. Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu dan juga untuk menyalibkanmu. Kau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya kepadamu. Akan tetapi, orang-orang yang menyerahkanku kepadamu, dosanya jauh lebih besar dari itu. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian sendiri. Biarlah darah orang ini ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ambil ini. Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Bunuh dia! Siksa dia! Siksa dia!
Bunuh dia! Bangun! Bangun! Siksa dia! Siksa dia! Bunuh dia! Dia pantas dihukum mati! Siksa dia! Sebelah dia! Siksa dia! Dia pantas dihukum mati! Dia pantas dihukum mati! Salibkanlah dia! Bangun! Bangun cepat! Set! Maju! Dia pantas dihukum. Lihat dia! Siksa dia! Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Salibkan dia! Senang, bahkan mobil kita mendapat satu kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam menjadi dan pergaulan. Berani mencatat itu serta memanggul
mari dan mengikut aku. Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan ini daripada harus berkeringat dan berjuang dengan perlahan. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Bangun Bangsat! Bangun! Bangun Bangsat! Bangsat bangun! Bangun! Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, sebab memangkul beban salib bukan perkara mudah. Yesus dibawa tekanan secara fisik dan psikis di sepanjang perjalanan menuju Golgota. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Apakah kita dengan sesama yang membutuhkan sudah jatuh? Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami merasa terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bangun Bangsat! Bangun! 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 Ayo ibu! Rasakan diri Yesus! Rasakan diri! Ya,
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ayo! Jangan bangsa! Siksa dia! Dia mati! Yesus menatap wajah bundanya Maria dalam perjalanan menuju Golgota. Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkan menjalani hukuman sedemikian rupa. Kepedihan tak terhingga dirasakan oleh Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya, Bunda Maria pun mendampingi dan mendoakan kita dalam situasi dan kondisi di mana martabat kita direndahkan. Kita pun dapat berlaku seperti Bunda Maria, mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan dengan merawat, mendoakan dan melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel. Kita membawa harapan di balik penderitaan hidup kepada mereka agar mereka tidak putus asa dan terus bersemangat serta yakin Tuhan senantiasa bersama mereka. Di kaki salib Putra terkasih, air matamu jadi doa kasih. Hati yang hancur kau persembahkan bagi dunia yang kau doakan. Bunda yang setia, Bunda penghibur, bantulah kami, doakan kami yang penuh dosa.
Ya pengasih, aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jeripayahmu menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikut jalan terang dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dan terpujilah buat tubuh Yesus. Sekarang dan perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Umat persilakan berlutut. Menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena tempat dituju masih jauh, dan Yesus sedang tengah berjalan tertatih-tatih, akhirnya membuat para prajurit menjadi khawatir. Jika Yesus tak mampu melanjutkan perjalanan ke Golgota, salah satu kepala prajurit pun mencekal tangan Simon, seorang peladang dari Kirene yang tengah berpapasan di situ. Hei, bila yang kau lihat, orang ini sudah disekali. Cepat, ada orang baru menggantikannya. Hei kamu! Jangan dia kejam sekali. Hei kamu! Siapa namamu? Simon Tuhan. Cepat bantu orang ini untuk memikul salibnya. Tapi Tuhan. Apa? Mau melawannya? Cepat bantu orang ini untuk mengambilnya. Jalan! Ampunilah aku karena aku tak layak jalan. Simon dari Kirene merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak, tapi ia berubah pikiran. Hatinya tersentuh dan tergerak untuk ambil bagian memanggul salib yang ditimpakan kepada Yesus. Karena Yesus terlihat letih dan lemah,
Tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus dan spontan. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah kita menghalau egoisme kita dengan menunjukkan empati kepada sesama, khususnya mereka yang difabel, dengan menyadari keberadaan mereka, memahami dan menyapa mereka, serta memberi ruang dan kesempatan pada mereka untuk berkarya, mendapatkan hidup yang layak dan melakukan pelayanan bagi Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan bersikap adil memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami demi kehidupan jasmani dan rohani yang layak. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Umat berlutut. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Caci maki, tendangan dan cambukan masih menghantam badannya. Wajah Yesus terlihat sangatlah kotor, penuh keringat dan debu. Ia dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dari banyaknya kerumunan orang di sana, terlihat salah seorang wanita keluar. Wanita itu ialah Veronica. Kamu! Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu, ketika mereka menyeret Yesus,
Veronika masih sempat melihat Yesus. Veronika turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronika bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronika mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan selalu terpujilah Kau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah dan waktu perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kali. Umat berlutut, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, tubuh Yesus tidak kedua kalinya. Meskipun begitu, ia bangun lagi, meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Ia dihukum karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri dan membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak membelu bila dicukur, seperanak domba dihantar ke pembantaian. Demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi,
karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka, namun cinta kasihnya tidak hilang. Marilah kita hening sejenak. Selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salibkanlah dia! Bangun, Bapak! Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang bersalah, sekarang dan waktu kami mati. Jalan, Bapak! Salam Maria, orang kandungan setan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemurahan Tuhan semuanya, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Umat berlutut. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melanjutkan perjalanannya, Yesus pun melewati beberapa kerumunan wanita yang mulai melihat dirinya disiksa. Yesus pun penuh arti.
wanita-wanita Yerusalem, janganlah kalian tangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Yesus menghendaki agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ada orang lain di sekitar kita dan kita hidup bermasyarakat dengan berbagai keunikan dan perbedaan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini. Dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah yang berdosa. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Maria, berdoa Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Salam Maria, penuh kasih, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah yang berdosa ini, sekarang waktu mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Umat mohon untuk di belakang. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Umat berlutut, menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tidaklah mudah dan berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai ketiga kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang tidak perkasa, kita tidak boleh menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan pada kami tiada batas dan tak tertanding. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, mengasihi dan peduli pada sesama. Dan sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Umat dimohon untuk tetap berada di belakang. Umat tetap berdoa. Saya percaya penyelamat Tuhan serta dan terpujilah buah tubuh Yesus. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat dan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Penantian ke-10 di depan gereja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Engkau mundur dulu. Penelitian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Umat, kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus bumi. Yesus sudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyaliban dan menyeretnya dengan paksa. Lalu di jubahnya, Yesus dicampakkan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit lainnya malah berebut jubah Yesus. Akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menangkap dia seperti ada sebelumnya salib diangkat oleh beberapa prajurit dari Yesus. Setelah itu mereka membuka pakaian Yesus dengan begitu. Salam, hai Raja orang Yahudi. Baik, tak usah saja jumpa orang Raja Yahudi. Hahaha, lihat, aku mendapatkan baju Raja orang Yahudi. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita dengan bersikap kasar lewat perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak kita, teman kita, keluarga kita, dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah karena menganggap mereka aib bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah karena diciptakan secipta dengan Allah.
kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, lemah, bersedih, berkebutuhan khusus dan difabel yang terwujud dalam tindakan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Ayo, kita selesaikan tugas kita. Bahaya! Tarik. Bentar, betulan tuh. Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah memberi hidup. Lanjut ke sini. Rasakan bau bunga punya akan menembus tangan dan kakimu. Rasakan ini, Yesus. Rasakan ini, Yesus. Wih, tarik kuat aja. Sakas naik, tarik. Ayo, dirikan salibnya.
Kamu, pasang. Jangan kau menulisnya raja orang Yahudi. Sekali kutulis, tetap tertulis. Bersamaan dengan Yesus, terdapat dua penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Hei Yesus, Engkau mengatakan bisa menghancurkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Sedangkan dirimu sendiri tidak bisa turun dari salib itu. Jika betul Engkau anak Allah, turunlah dari salib itu supaya kami dapat melihat dan percaya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami yang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib memandang dari kayu salib, Yesus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya, Bunda Maria, saudara ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Yesus memberikan pesan terakhirnya kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah bersimpu di bawah kayu salib. Jadi dari bagiku, hatiku, biar kedua hati bersama. Ini anakku dan Yohanes.
aku haus. Hei, kamu! Beri dia minum! Ini, minum! Minum ini! Minum! Ini, minum! Yesus sadar bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Elia, dia memanggil Elia. Ya Bapa, dalam tangan saya. Ya Bapa.
dikalahkan. Yesus menang, maut dikalahkan. Sungguh dia orang benar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dekat salib Yesus, ialah Maria ibunya. Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Karena hari itu menjelang hari Paskah, maka Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus, dan Pilatus melurus permintaannya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah.
Marilah berdoa. Ya Yesus, karena itu berikanlah kemampuan kepada kami untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami dan masalah. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, orang berdosa ini. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus bumi. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburnya di dalam kubur baru yang belum pernah digunakan sama sekali. Setiap orang yang mengimani Yesus harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai hasil dari imannya. Jika beriman namun tidak dinyatakan lewat perbuatan kasih kepada sesama, maka sia-sialah iman itu. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikan hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama kami lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami. Saudara-saudari terkasih,
Semoga dengan sengsara dan deritanya, luka-luka kita sebagai manusia menjadi sembuh. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan keselamatan dalam naungan belas kasihan-Nya. Amin. Lihatlah salib terpanjang di Golgota, tempat bergantung Yesus sebab dosa bagaikan menebus, betapa hebatnya kasih Prabu Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, kepada kita semua masih ada waktu 1 jam untuk kembali menyiapkan diri supaya nanti kita akan ada di dalam ibadat penghormatan sahur.